Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan kisah Ningtyas. Wow, kisah dari Serafina yang makin hari makin menarik ya teman-teman ya. Bagaimana di sini, di dalam kisah ini Ningtyas sudah balik nih dari Madiun, Jawa Timur, sudah kembali ke Kalimantan Timur. Nah, di sini Mbak Nanda pada akhirnya menemukan lelaki idamannya. Wah, cukup menarik ya kehidupan keluarga Ningtyas dengan Mbak Nanda yang mengurus ketiga adiknya dan juga satu ayahnya. Yang mana di sini Nanda merupakan jadi tiang di rumah itu tuh, karena apa-apa harus sama dia, dan kali ini Nanda harus menikah. Bagaimana kelanjutannya? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya untuk channel Ilo Ekstrim. Kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor. Khodam Macan Putih milik suami baru Mbak Nanda. Kisah Ningtyas. Tahun ajaran baru sudah dimulai. Ningtyas kini sudah resmi menjadi siswa tingkat akhir yang akan begitu sibuk dengan pelajaran, ujian, dan tentang universitas mana yang akan ia ambil. Pagi itu, seperti biasa, Nanda sudah sibuk di dapur dengan masakannya yang mengeluarkan bau harum sedap yang membuat seisi rumah keroncongan. Hari ini, hari Jumat, angkringan tutup, dan Parman menikmati waktunya duduk di kursi makan dengan segelas kopi hitam. Dia dengan santai melihat anak sulungnya yang kewalahan memasak dan mengurusi adik-adiknya. Dari dalam kamarnya, Bagus berteriak, bertanya di mana letak seragam biru yang kemarin baru dicuci oleh Nanda. Sedangkan Ningtyas mondar-mandir mencari kaos kakinya yang hilang sebelah dan terus menyerukan nama mbaknya untuk membantunya. Parman melihat semuanya dengan gilingan kepala pelan, dan tiba-tiba sesuatu yang sudah lama ia pikirkan kini kembali muncul. Nanda, kamu sudah punya atau belum, Dok? Pertanyaan itu membuat Nanda menghentikan tangannya yang menempatkan sup panas di atas meja makan. Apa nih yang belum ya? Calon suami, jawab Parman pendek. Nanda terdiam sejenak, matanya menatap ayahnya yang terlihat serius. Ayah mau aku cepat nikah. Ya ndak cepet-cepet, Tondo. Cuma kalau bisa cepatkan lebih baik kalau kamu sudah punya calonnya. Parman masih ingat dengan kesialan anaknya yang mendapatkan pelet dari Rangga, dan itu cukup traumatis baginya. Ayah itu hanya ingin kamu berkeluarga dan punya suami yang bisa melindungi kamu, Dok. Wah, pas banget ini. Sekonyong-konyong Bagus memasuki dapur dan semangat di wajahnya. Ia dekati ayahnya, menepuk pundak Parman cukup keras dan mengacungkan ponselnya tinggi-tinggi. Aku punya calon yang bagus buat Mbak. Bagus? Jangan mulai aneh-aneh deh. Mbak udah suka. Tugas Nanda dengan serius. Bagus perlahan menurunkan baunya yang tadinya semangat dan duduk dengan lunglai. Nanda berlalu kembali ke depan kompor dan menyelesaikan masakannya. Sebenarnya, Parman juga kaget dengan respon anak sulungnya dengan pernikahan, dan itu membuatnya semakin khawatir. Ia menoleh pada anak nomor 2-nya dan berbisik pelan. Apa yang mau kamu tunjukin? Bagus tersenyum tipis, mengotak-atik ponselnya, lalu menunjukkan satu foto pada Parman di bawah meja. Parman
melihatnya dengan kedua alis yang menyatu karena pandangannya mulai mengabur, tak bisa melihat dengan jelas. Sopo kuwi Gus? Seniorku, masih muda, 30 tahun. Ajang, bekerja keras, orang tuanya lurus, ndak neko-neko, agamanya bagus. Ayah pasti seneng karo bocah iki, kata Bagus menyebarkan siasatnya untuk menjodohkan seniornya di kantor dengan mbaknya. Parman yang mendengar itu menganggukkan kepalanya pelan. Kalau pulang nanti, bocah iki iso mampir ndak? Ya tentu iso. Tanpa sadar, Bagus meninggikan suaranya semangat, yang mana hal itu membuat Nanda menoleh dengan tatapan tajam. Bagus tersenyum, memandang mbaknya dengan mengacungkan dua jarinya. Tidak ingin merusak suasana hati mbaknya lebih dalam, Bagus dengan sengaja berteriak memanggil adik bungsunya yang masih ribut dengan kaos kaki. Jangan teriak-teriak, tegur Nanda sembari memukul kepala adiknya dengan gagang sendok. Kamu bantu, carikan kaos kaki sebelum mbak siram wajah kamu pakai sop panas ini. Tanpa pikir panjang, Bagus segera berlari ke kamar Ningtyas sebelum Nanda semakin mengamuk. Dok, ojo kasar-kasar gitu, sayang sabar, ujar Parman dengan kekehan geli. Keributan seperti ini memang sudah biasa terjadi. Oke ya, jawab Nanda mengalah. Ia kembali mengambil piring dan menyajikan nasi panas di tengah-tengah meja. Kemudian memanggil Ningtyas dan juga Bagus yang belum juga kembali. Sedangkan yang dipanggil malah merencanakan misi rahasia. Dengan semangat, Bagus merekomendasikan seniornya menjadi kakak ipar mereka pada Ningtyas. Keduanya duduk di atas ranjang, saling berdempetan memandang foto itu dalam-dalam. Gimana menurutmu? Tanya Bagus meminta pendapat. Ningtyas terdiam, pikirannya semrawut. Ada sesuatu yang mengganjal ketika Bagus menunjukkan foto tersebut. Coba kirim ke aku, Mas. Nanti aku kasih jawaban sepulang sekolah ya. Bagus menepuk pundak adiknya pelan dan menganggukkan kepala. Oke, kalau kamu maunya kayak gitu, coba telah dulu. Dia ini dari pandanganmu yang beda. Nanti pasti tahu, Mas. Betul, kayak proposal revisi aja. Gerutu Ningtyas seraya berdiri mengambil ransel dan satu kaos kakinya yang belum juga ketemu. Di meja makan, Nanda sudah menyajikan makanan untuk mereka. Ningtyas segera mendekat dan mengangkat satu kaos kakinya. Mbak, ini kaos kakiku larinya kemana? Mendengar aduan itu, Nanda menghela nafas dan menatap Bagus tajam. Kau itu mau apa ya? Tak bantu adikmu, ha? Bagus tertawa dan menunjukkan dua jarinya lagi, lalu menunjuk pada Ningtyas. Kaos kakinya hilang, Mbak. Nggak tahu dimakan setan mana sama dia. Teriak Ningtyas tidak terima. Setiap hari akan dimulai dengan keributan. Parman sekali lagi hanya diam dan menyeruput kopi panasnya dengan hikmat memakan makanannya. Setelah Bagus dan Ningtyas berangkat, kini di rumah hanya ada Nanda dan Parman. Jika biasanya Parman akan berkumpul dengan Idris di angkringan laki-laki itu, tapi kali ini Parman tidak berangkat. Ia malah duduk berdua dengan anak sulungnya di teras dengan cemilan dan segelas air hangat. Lihat kamu sudah besar dan ngerti tentang tanggung jawab rumah. Ayah pikir kamu sudah siap untuk menikah, buka Parman dengan topik mereka di meja makan tadi. Nanda yang tengah membalas pesan dengan beberapa orang tua murid ngajinya terdiam. Kenapa sih semua orang ingin aku nikah? Aku nyusainkah di rumah? Atau ayah ingin aku kerja lebih baik dari ini? Dok, maksud ayah bukan seperti itu. Dulu, ibumu itu juga seusia kamu saat kami menikah. Ibu iku ayu tenan, sampai ayah nemen kepincut teh. Kamu juga pasti capek ngurus adik-adikmu yang tidak ada mandirinya itu. Sudah saatnya kamu berumah tangga, punya suami, punya anak, dan punya keluarga kecil sendiri. Ayah kasihan sama kamu, Dok. Ngurus adik-adik sampai lupa ngurus diri sendiri. Ayah ini ngomong apa sih? Aku biasa aja kok.
Udah ada tuh seseorang yang ngurus adik-adik. Udah jadi tanggung jawabku. Udah ada yang ngerasa terbebani. Ada nada getir saat Nanda mengucapkan semuanya. Meskipun ada di dalam dirinya yang merasa rugi dengan kehidupannya, yang hanya diam saja di sini, tapi tidak apa, dia ikhlas. Parman mendongak, menatap langit sejenak, lalu kembali memandangi wajah Ayu anak sulungnya. Kamu jangan marah, Dok. Adekmu tadi sudah nunjukin foto seniornya, dan ayah bilang suruh main kesini sore nanti. Kita bicara dulu ya, pelan-pelan, tidak perlu kesusu. Nanda terdiam tanpa bisa menolak. Mungkin memang sudah saatnya dia untuk menikah. Tapi bagaimana jika ayahnya cocok tapi tidak dengannya? Apakah akan tetap berlanjut? Tak jauh berbeda dengan Nanda dan Parman dengan obrolan serius. Di sekolah, Ningtyas menjadi lebih pendiam dari biasanya. Waktu istirahat yang biasanya mereka gunakan untuk berburu gorengan di kantin kini tampak berbeda. Kamu nih kenapa? Dia mulu dari tadi, celetuk Firman seraya menempatkan 2 mangkok bakso yang masih mengepul di atas meja. Di belakang Firman ada Siti yang juga membawa semangkuk bakso. Gadis itu juga bertanya-tanya sama seperti Firman, karena Ningtyas benar-benar tutup mulut sejak datang sampai saat ini. Kamu itu kalau ada masalah cerita aja. Waduh, salahnya kok. Meskipun kita juga nggak tahu bisa bantu apa enggak, kata Siti sembari mengkeret kursi dan duduk di samping Ningtyas. Betul banget tuh, saut Firman yang duduk di depan mereka. Ningtyas akhirnya menyerah. Ia tempatkan ponselnya di tengah-tengah mereka dan menunjukkan foto seorang laki-laki dewasa, tinggi berotot, berkulit putih, wajahnya bersih dengan garis rahang tegas dan sorot mata yang tajam. Ini pacarmu? Tebak Firman mengamati. Mana ada? Ini teman Mas Bagus yang mau dijodohin sama Mbak, sangkal Ningtyas cepat. Hah, kan Anda? Serius dia mau nikah? Tanya Siti tanpa jeda. Ikam nih, dengar apa enggak sih? Kan Ica bilang yang mau dijodohin. Ya belum tentu mau nikah lah, seloroh Firman. Siti tertawa kecil. Maaf, ayo cerita dilanjutkan. Terus gimana? Kan Anda mau kah? Basi nolak, gak mau. Cuman kayaknya ayo udah setuju. Terus Mas Bagus ngeliatin foto ini ke aku, katanya suruh lihat orangnya gimana. Ningtyas membiarkan ponselnya diambil alih Firman yang kini mulai menunjukkan wajah serius. Ini orangnya, gumam Firman. Tidak ada yang mencurigakan atau sekedar hal-hal yang membuat mereka merasa aneh. Hanya saja ada yang mengganjal di hati Firman ketika menatap mata tajam itu. Kamu merasa juga kan? Tanya Ningtyas pada Firman. Siti yang tidak tahu apa-apa hanya diam dan memakan baksonya sebelum bel masuk berbunyi. Aura intimidasinya kenceng banget, padahal hanya foto, tapi kayak ngasih jarak banget sama kita, jawab Firman mengembalikan ponsel pada Ningtyas. Itu juga yang aku rasain. Aku pernah merasakan hal seperti ini, tapi kapan ya lupa deh, balas Ningtyas pendek. Firman melahap baksonya pelan sembari terus memikirkan apa yang mengganjal di hati mereka. Beberapa saat kemudian, keduanya saling tatap dan berkata cukup keras, "Kau udah menjaga." Waktu pun berlalu. Siang yang panas terik perlahan berubah menjadi sore yang mendung dengan semilir angin sejuk. Ningtyas berdiri di depan gerbang sendirian. Firman sudah pulang lebih dulu karena ada janji dengan teman-temannya latihan basket sore ini. Sedangkan Siti sudah dijemput kakaknya yang sibuk. Berakhir, Ningtyas menunggu sendirian di sini. Aduh Mas, ini muter dulu ke Mesir atau belanja dulu di Korea lama banget, gerutu Ningtyas dengan wajah kesal. Langit di atas sudah mendung petang. Rintik hujan turun perlahan. Jangankan payung, jas hujan saja dia tidak terpikirkan untuk bawa tadi pagi karena cuacanya bergerak tak terduga. Tak lama kemudian, sebuah motor Honda EDV 160 berwarna hitam berhenti di depan Ningtyas.
pengendaranya seorang laki-laki tinggi besar yang membuka kaca helm dan menyapa Ning Tias. "Tias ya, adiknya bagus." Ning Tias spontan berdiri tegap dan menatap wajah yang sama persis dengan foto yang ditunjukkan oleh masnya pagi tadi. "Iya," jawabnya cepat. Laki-laki itu membuka jaket hitam tebalnya dan memberikannya pada Ning Tias. "Saya Rendra, temannya bagus. Dia lagi ada masalah sama motornya. Jadi saya diminta jemput kamu. Ayo, sebelum hujan turun, cepat pakai jaketnya dan pulang." Meskipun kebingungan, Ning Tias tetap menerima jaket itu ragu-ragu dan memakainya. Lalu, ia naik ke atas motor yang kemudian melaju cukup kencang menerobos hujan yang semakin besar. Setibanya di rumah, keduanya langsung disambut oleh Nanda yang duduk di depan rumah dengan wajah khawatir. Rendra memperkenalkan dirinya sebagai teman bagus dan Nanda dengan senang hati mengajaknya ke atas untuk bersih-bersih karena bajunya total basah. Sedangkan Ning Tias hanya basah di bagian bawah karena sempat memakai jaket hitam yang diberikan Rendra. Parman yang memang sudah menunggu di lantai atas langsung memberikan sambutan hangat pada Rendra dan mempersilahkan laki-laki itu untuk berganti baju milik Bagus karena badan mereka sama-sama bongsor. Saat itu, Nanda tengah membantu Ning Tias di dalam kamar adiknya dan menatap bingung pada jaket yang tersampir di pintu. "Ini jaketnya siapa, Dek?" Ning Tias yang baru saja berganti baju duduk di samping mbahnya yang sepertinya belum tahu siapa laki-laki di luar kamar. "Jaketnya Mas Rendra." "Oh, itu namanya Rendra," saut Nanda enteng. "Iya, itu namanya Rendra yang mau dijodohin sama Mbak," kata Ning Tias pelan. "Hah, maksudnya?" Nanda bingung. "Mbak, percaya enggak sama aku? Kalau dia tuh orangnya baik." Nanda terdiam. Ia tatap adiknya yang terlihat serius dan ada pancaran keyakinan yang coba disalurkan padanya. "Jadi, menurutmu Mbak cocok sama dia karena dia baik?" Ning Tias menggelengkan kepala. "Yang harus kok Mbak. Aku cuma bilang kalau dia itu baik. Mas Bagus nggak salah kok ngenalin dia ke Mbak." Sore itu, hujan deras bercampur badai mengguyur gang damai tanpa ada tanda berhenti. Entah bagaimana mulanya, sekarang Nanda, Parman, Ning Tias sudah duduk berkumpul di ruang tengah berbincang nyaman bersama Rendra. Laki-laki dewasa yang sopan, tenang, dan memiliki selera humor yang lumayan menggugah Nanda. "Berarti Mas Bagus itu orangnya galak ya di tempat kerja?" tanya Ning Tias sembari mencomot cemilan miliknya. Rendra menganggukkan kepalanya. "Iya, galak banget. Kayak sapi betina yang lagi bunting." Cerutukan itu membuat Nanda dan Ning Tias tertawa kencang. Parman hanya bisa menggelengkan kepalanya. "Kalau di rumah, Mas Bagus itu nggak bisa ngapa-ngapain. Semuanya harus Mbak yang ngurus. Mas Adi aja nyerah, makanya kabur ke Jogja dan sekarang netep di Madiun rumah kami." "Oh, maaf. Berarti memang asli Jawa ya? Saya pikir kalian tumbuh besar dari kecil di sini," kata Rendra yang dengan sopan bertanya pada Parman. "Bukan asli sini. Kami semua asli Madiun, Jawa Timur. Tapi ada beberapa hal yang membuat saya bertekad untuk pindah ke sini. Dan kita semua beruntung punya Nanda yang bisa dengan sangat baik mengatur adik-adik dan rumah. Kamu gak bakal nyesal punya pendamping seperti anak sulung saya." Jawaban dari Parman membuat Ning Tias tertawa kencang seraya menyenggol lengan Nanda yang menunduk malu dipuji langsung di depan calon suaminya. Rendra sendiri dengan tenang memandang wajah Ayu Nanda yang menduduk malu. "Kalau begitu, kalau ayah berkenan, bulan depan izinkan saya bawa kedua orang tua untuk bertemu dengan ayah." Parman menurunkan senyumnya. Laki-laki tua itu menoleh menatap anak sulungnya. "Kalau dari ayah berkenan kalau orang tua anak Rendra mau ke sini. Tapi menurut Mbak gimana? Mbaknya berkenan ndak?" Pertanyaan itu membuat Nanda mengangkat pandangannya dan tanpa sengaja bertemu tatap dengan Rendra yang tersenyum teduh. "Berkenan ya?" Ning Tias merasa hatinya bergemuruh senang bercampur haru. Akhirnya
mbaknya yang sudah susah payah mengurusnya dan rumah menemukan sumber kebahagiaan. Ningtyas memeluk Nanda erat. Suasana hangat itu mendadak pecah saat Nanda melihat Bagus yang datang dengan keadaan basah kuyup. Astagfirullah Bagus, bajunya itu dilepas dulu di bawah, bukan malah dipakai sampai ke atas. Airnya itu loh basah semua. Nanda serta merta berdiri dari duduknya, meraih handuk dan menggeret telinga Bagus turun dari lantai 2. Aduh mbak, sakit mbak, jangan dicewer mbak, teriak Bagus tak terima. Ningtyas menghapus air di ujung matanya dan berkata pada Rendra yang menatap geli kejadian tadi. Nah, sapi pentingnya udah datang. Rendra tertawa mendengar ucapan Ningtyas. Tias, ambilin bajunya masmu. Oke mbak. Beberapa bulan kemudian, sesuai yang diperkirakan oleh semua orang dan telah terancang dengan baik, dimulai dari perkenalan antara dua keluarga, lalu lamaran, setelah itu pernikahan yang diadakan sekitar 1 tahun kemudian. Pernikahan diadakan setelah Ningtyas ujian kelulusan sekolah pada hari Sabtu 24 Mei. Semuanya berkumpul menjadi satu di ruko angkringan Parman yang dirubah menjadi ruang penerimaan tamu. Adi pulang 2 minggu sebelum pernikahan untuk membantu semua persiapannya. Bagus dan Ningtyas juga tak kalah sibuk. Meskipun Ningtyas harus fokus dengan ujian sekolah dan ujian perguruan tinggi, namun berkat otaknya yang cerdas, dia berhasil masuk ke Universitas Mula Warman Samarinda, Kalimantan Timur, jurusan psikologi melalui jalur undangan. Siti juga diterima di universitas yang sama dengan Ningtyas, tapi di jurusan ilmu komunikasi. Sedangkan Firman, Ningtyas maupun Siti juga tidak ada yang tahu apakah teman mereka itu mendaftar ke universitas mana atau bahkan tidak kuliah. 2 hari pernikahan itu diadakan 2 kali di tempat yang berbeda. Pada hari ketiga adalah waktunya bersih-bersih. Di malam ketiga, setelah pernikahan kakaknya, Ningtyas tiba-tiba terbangun ketika ia mendengar suara menggelegar tepat di telinganya. Ia terduduk di ranjang dengan perasaan waspada. Dia paham betul kalau suara auman tadi jelas bukan dari wujud hewan biasa, tapi ada sesuatu yang ada di dalam sini, berada di rumah ini bersamanya. Suara hewan? Apa itu? Tiba-tiba ponsel yang tengah di-charger berdering kecil. Ada telepon masuk dari Firman jam 3 pagi. Kenapa sahabat itu menelpon? Belum sempat Ningtyas menjawab, Firman sudah lebih dulu menyela. Ada yang asing di rumahmu? Kata Firman tanpa aba-aba. Ya aku tahu, tapi siapa? Pertanyaan itu rupanya juga tidak bisa Firman jawab. Keheningan merebak di antara keduanya. Ningtyas ingin bertanya pada Aris, tapi beberapa bulan sejak ia mulai sibuk belajar, Aris sama sekali tidak menampakkan wujudnya sama sekali, seolah ada sesuatu yang besar menekannya dan membuat anak itu segan masuk ke dalam rumah ini. Di antara keningan itu, Ningtyas teringat sesuatu. Jadi, univ mana? Ada deh. Setelah itu, sambungan telepon terputus secara sepihak. Ningtyas bahkan belum sempat menyampaikan sesuatu untuk beradu argumen dengan remaja itu. Kurang ajar banget sih, gerutu Ningtyas. Gadis itu beranjak dari ranjang dan keluar kamar untuk buang air kecil. Ternyata ada seseorang di dalam sana. Jadi Ningtyas putuskan untuk duduk menunggu seseorang itu sampai selesai. Ningtyas hampir saja kembali tertidur sebelum tepukan di pundaknya. Mas Rendra toh, kata Ningtyas melihat siapa yang baru saja keluar dari kamar mandi. Mau pipis dek? Tanya Rendra. Ya mas. Airnya dingin banget, mau mas panasin air buat kamu? Gak perlu mas, gak apa-apa, ucap Ningtyas gelagapan karena memang ia sudah terbiasa dengan air dingin di cuaca yang tak kalah dingin ini. Ia jadi merasa aneh
kalau ada yang menawarinya untuk menyediakan air panas, mungkin karena kakak iparnya ini berasal dari keluarga yang cukup berada dan belum terbiasa dengan air dingin, jadi secara spontan menawari air panas untuk Ningtyas. Ketika Ningtyas masuk ke kamar mandi, Rendra memanaskan air untuk membuat teh, dan saat Ningtyas keluar, dia juga menawarinya. Tidak sempat menolak, jadi Ningtyas menerimanya, hitung-hitung mendekatkan diri dengan kakak iparnya itu. Keduanya duduk canggung di meja makan saling berhadapan. Rendra berdom pelan dan memulai pembicaraan. Kamu hebat banget, bisa masuk universitas itu jalur undangan. Pujian itu membuat Ningtyas mengangkat. Ia sesap teh miliknya dan tersenyum. Makasih, ini juga berkat ajaran Mbak. Mas tahu enggak, dulu Mbak itu waktu sekolah tuh selalu dapat juara paralel 1 dari seluruh murid satu sekolah, dari SD sampai SMA. Mbak itu pinter banget, suka ikut olimpiade padahal di rumah aja udah sibuk banget ngurus aku, Mas Bagus, Mas Adi, Ayah, sekalian ngurus angkringan. Rendra tersenyum tulus. Berarti Mas nggak salah ya nikahin mbakmu? Iya dong Mas, Mas itu nggak salah jadiin mbakku istri. Udara, api, tanah, semua elemen mbakku kuasai, ucap seseorang yang tiba-tiba saja nimbrung dengan mereka. Bagus berjalan mendekat tanpa menggunakan kaos dan hanya celana pendek. Dari belakang, Adi menyusul dengan wajah bantal yang ketara. Laki-laki itu akan balik ke Madiun lusa karena pekerjaan yang tidak bisa lagi ditunda. Jangan macam-macam ya Mas, habis lo sama gua kalau sampai matain hatinya mbak gua, ancam Bagus serius. Rendra menendang lutut Bagus kasar. Bicara yang sopan sama kakak ipar. Sombong banget lu, balas Bagus dengan ejekan di akhir. Dari sini Ningtyas mulai mengamati setiap gerak-gerik kakak iparnya. Jarang sekali ada yang bisa langsung akrab dengan Adi. Adi itu orangnya kalem tapi dingin, paling anti bersosialisasi dan lebih banyak diam. Sewaktu Adi berbicara dengan Rendra, masnya yang satu itu berubah menjadi segan dan takut. Ningtyas memang merasa jika aura mengintimidasi Rendra sangat kuat, seolah-olah ada sesuatu di belakang laki-laki dewasa itu yang menjadi tameng, yang menjadi akar kekuatan untuk menundukkan orang lain dalam sekali lihat. Namun Ningtyas tidak bisa mendapatkan jawaban apapun dari asumsinya. Sempat ia bicarakan dengan Firman karena jelas Rendra punya penjaga sendiri, tapi belum sempat muncul menampakkan diri, dan Ningtyas merasa rasa penasarannya diuji habis-habisan. Beberapa hari kemudian, ketika lagi-lagi Ningtyas terbangun di subuh hari dengan alasan yang sama, ingin buang air kecil. Waktu itu, jam 4 subuh, terdengar samar-samar azan dari musola terdekat. Ia menggeliat dan terbangun sepenuhnya. Ketika ia akan bangkit dari ranjang, ia mendengar suara geraman hewan buas. Tubuhnya langsung menegang dan bulu kuduknya berdiri. Hewan buas? Ini rumah pautan, gumam Ningtyas pelan. Suara itu berasal dari dapur, jadi Ningtyas segera mengikuti sumber suara tersebut. Ada semerbak wangi bersih, atau entah Ningtyas tidak pernah mencium bau seperti ini. Tercium begitu sakral, hangat, maskulin, yang bercampur dengan tanah basah yang begitu segar. Langkah Ningtyas terus berpacu hingga berhenti di depan pintu dapur. Dia melihat bayangan putih besar setinggi orang dewasa berbentuk solid sempurna mengaum tenang di belakang tubuh seseorang. Ningtyas akhirnya paham dengan khodam yang dibawa oleh kakak ipar ini, karena sebelumnya Ningtyas sama sekali tak bisa melihat atau menebak apa yang menjadi pelindung Rendra. "Tias, mau makan juga dek?" tanya Rendra seraya menunjukkan piring berisi nasi dan lauk. Ningtyas mengedipkan matanya pelan. Ia tidak mendengarkan pertanyaan Rendra. Dia malah mendekati seekor harimau putih besar yang ada di samping kakak iparnya itu. "Wah,
Harimau cantik dan gagah, puji Ningtyas dengan takjub. Tangannya terangkat mengelus harimau yang tampak lulu dengannya. Rendra terenyak sebentar, lalu tersenyum. Ternyata benar ya, kamu bisa lihat yang kayak begitu. Aku nggak tahu aku punya penjaga atau enggak, tapi setelah lihat kamu, aku percaya. Dia datangnya dari mana, Mas? Ningtyas memundurkan langkahnya untuk menatap lebih puas harimau putih yang ada di depannya. Inilah yang ia rasakan. Energinya sangat kuat, wangi hutan lebat, subur dan menakutkan. Itulah kenapa ada rasa segan ketika berhadapan atau berbicara langsung pada Rendra. Kalau kata ayah, itu dari leluhur. Katanya masih dipilih langsung dari leluhur setelah kakek meninggal. Rendra menjelaskan singkat sesuai yang ia tahu. Pantas aja Aris nggak mau masuk rumah ini. Ternyata Mas bawa energi yang jauh lebih besar dari kita semua. Pantas juga nggak ada Tante Kun yang biasanya gelantungan di balkon atas. Ternyata mereka semua takut sama Mas. Kata Ningtyas dengan tawa geli. Sampai sebegitu kah? Ya, memangnya Mas nggak kerasa kayak bawa sesuatu, atau misalnya tentang sikap orang-orang ke Mas? Hanya sedikit. Kalau Mas perhatikan, kayak orang tuh jarang banget bantah apa yang Mas omongin. Kadang sampai ada yang takut, gak mau ngadep Mas. Alhasil, Mas sendiri yang kesal dan marah-marah. Mungkin karena itu, sampai bawahan jadiin Mas sebagai atasan yang jangan disenggol tanpa ada alasan. Sepanjang subuh, setelah sholat dan mengantarkan makanan untuk Nanda yang tidak enak badan, keduanya mengobrol banyak di teras dengan secangkir teh hijau. Bagus bergabung dengan mereka setelah sholat subuh yang kesiangan. Beberapa minggu kemudian, Nanda dan Rendra memutuskan untuk pindah ke area perumahan karyawan di pinggiran hutan ulin yang menjadi rumah dinas. Kedua orang tua Rendra ada di Samarinda. Awalnya, Nanda akan diboyong ke sana, tapi Rendra tidak setuju. Ia tetap di Sangatta agar tetap dekat dengan keluarga istrinya karena pekerjaannya pun di sini. Terasa berat sekali berpisah rumah dengan kakaknya. Ningtyas menangis sesemukan di pelukan Nanda yang akhirnya ditertawai oleh semua. Mbahmu ini cuma pindah beberapa kilo dari sini, bukan pergi ke planet lain, kata Bagus dengan tawa. Udah deh, ayo lepasin mbahmu. Kasihan Mas Rendra kepanasan nungguin istrinya, ujar Parman menarik tubuh Ningtyas dan memeluk dari samping. Bapak saya sering pulang kok, Dek. Nggak bakal Mbak lupa sama kamu. Nanda mencium pipi Ningtyas dan pamit kepada Parman. Bagus memeluk erat mbaknya dan berkata, Mbak, udah punya suami? Padahal aku masih pengen dicium. Ini motor berat loh, Gus. Kalau nimpa kamu, aku nggak jamin kamu selamat. Seloroh Rendra main-main, semua tertawa, tak terkecuali Ningtyas yang masih menangis. Kepergian Nanda dari rumah mengharuskan semua orang untuk mandiri. Ningtyas yang tinggal menunggu pengumuman perayaan kelulusan jadi memiliki waktu luang yang banyak di rumah. Selain itu, ia juga harus mencari kos-kosan untuk ditinggali selama berkuliah. Di sore hari, setelah kepergian Nanda dari rumah, Bagus mengajak Ningtyas untuk berdiskusi tentang kos. Mereka juga menyambungkan video call dengan Adi di Madiun untuk ikut berdiskusi. Ini Ipin gampang. Kamu ini mau cari kos atau kontrakan? Kalau kos, satu petak, kamar kecil, dan belum tentu ada kamar mandi dalam atau yang lainnya. Kalau kontrakan udah jelas satu rumah utuh, bisa kamu tinggali, sharing sama Siti, sama Firman juga boleh. Jelas Bagus panjang lebar. Adi di seberang langsung berkomentar. Memang si Firman jadinya kuliah di mana? Bener juga ya. Dia kuliah di mana, Dek? Gumam Bagus teringat sesuatu. Ningtyas bingung menjawab karena Firman sendiri pun sama sekali tidak memberitahukannya. Setelah ujian kelulusan dan yang lainnya, Firman tetap tutup mulut. Udah tahu Mas, gak kuliah deh kayaknya, jawabnya. Ya kalau nggak kuliah nggak mungkin. Soalnya kemarin kata ayah ada pembicaraan sama ayahnya Firman tentang Samarinda. Coba cek lagi tuh anak, biar sekalian Mas aja yang ngurus sama kamu. Bagus memberikan solusi terbaik. Lusa kita berangkat ke Samarinda, lihat-lihat kos di dekat universitas biar nggak kehabisan. Setelah pembicaraan yang panjang, Ningtyas masuk ke dalam kamarnya pukul 10 malam.
Ponselnya yang ia taruh di atas ranjang berdering, nama Siti tertera di sana. Halo, kenapa Ti? Sapa Ning Tias terlebih dulu. Emang bener ya Firman tidak kuliah? Tanya Siti to the point. Ning Tias terdiam. Entah kenapa ia menjadi lemas tak bertenaga. Alah, biarin aja dia maunya gimana. Diajak ngomong gak mau, ditanya gak jawab, biarin aja. Siti ikut menutup mulut mendengar perkataan Ning Tias yang terkesan marah. Oke, berarti kita biarin aja ya. Ya, by the way, Mas Bagus ini ngajak ke Samarinda buat lihat-lihat kontrakan. Atau enggak kos-kosan buat kita gimana? Boleh, nanti aku bilang ke ibu. Telepon itu berakhir dan Ning Tias tertidur tanpa ia sadari. Malam itu ia bermimpi bertemu dengan seorang gadis muda yang menatapnya datar. Mereka saling berhadapan di sebuah ruang kosong tanpa benda apapun, hanya saling menatap tanpa berbicara apapun. Ning Tias tidak bisa menebak dia siapa, dari mana, dan mau apa. Lusa pun datang dan hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Bagus mengendarai mobilnya ke Samarinda dengan Ning Tias dan Siti yang duduk di bangku belakang. Sebenarnya kemarin Nanda bilang akan ikut, tapi ia tidak jadi karena keluarga mertuanya datang berkunjung. Dari sekian banyaknya kos-kosan dan kontrakan yang mereka lihat, ada satu rumah sederhana yang menarik perhatian Ning Tias, yaitu rumah kecil dengan 3 kamar, ada ruang tamu kecil, dapur dan kamar mandi. Terlihat simpel dan tak terlalu besar untuk mereka. Di depan rumah ada pohon rindang yang terdapat 2 ayunan, lalu garasi kecil di samping teras. Kayaknya Mas cocok deh sama rumah ini. Kamu sama Siti gimana? Yang ditanya masih sibuk mengamati seisi rumah. Siti memasuki kamar depan dan keluar dengan wajah cerah. Aku suka rumah ini bang. Nanti bicarain sama ayah ya tentang harga sewanya. Bagus menggelengkan kepala. Biar sewa apa Siti? Cukup kamu jadi teman Tias saja. Itu sudah lebih dari cukup. Belajar yang rajin, jangan suka bolos, dan nilainya harus tetap bagus. Biar sewa ini abang aja yang bayar, gak perlu kamu pikirkan. Siti refleks menundukkan pandangannya. Dia tersenyum malu-malu dengan jawaban Bagus yang terdengar di telinganya seperti sedang menasihati dengan bumbu perhatian. Di sisi lain, Ning Tias yang baru membuka pintu kamar tengah merasa ada angin dingin menabrak wajahnya. Semerbak bau melati menyengat menusuk hidung ketika langkahnya semakin dalam. Dia lihat dari ekor matanya ada seseorang yang berdiri di sudut ruangan. Ning Tias tahu betul itu tidak mungkin manusia, tapi aura tenang dan lembut ini membuatnya tertarik. Ini masih awal. Ning Tias tidak ingin menunjukkan secara gamblang jika ia bisa melihat mereka, jadi ia bersikap tenang dan seolah tidak tahu. Rumah ini sudah lengkap, lemari, ranjang dan dapur bisa langsung ditempati saat ini juga, dan Bagus berencana untuk menginap di sini setelah membayar di muka uang sewanya. Mereka memutuskan menginap agar Bagus bisa tahu keadaan rumah ini dan lingkungannya. Siti dan Ning Tias pun tidak masalah. Pukul 7 malam, Siti dan Bagus memutuskan untuk mencari makan di luar, sedangkan Ning Tias tertidur di kamar kelelahan karena memang sebelumnya ia terlalu bekerja keras untuk mendapat jalur undangan dari universitas favoritnya. Ketika ia tidur, lagi-lagi mimpi sewaktu di rumah kembali membayangi dirinya. Ning Tias berhadapan dengan seorang gadis pucat berambut panjang sepinggang. Jika ada yang terdahulu, ia tak tersenyum sama sekali pada Ning Tias. Kali ini gadis itu tersenyum, kemudian mengulurkan tangan kanannya. Keadaan di sekitar benar-benar hening. Yang ada hanya hembusan nafas patah-patah dari Ning Tias. Dia tatap tangan pucat yang terulur padanya dan menjabatnya dengan ragu. Ica, mata Ning Tias terbuka lebar. Dia berjingkat dari ranjang ketika namanya dipanggil lantang. Punggungnya bersandar di dinding dengan nafas naik turun. Pintu kamar terbuka. Kepala Siti muncul dari luar.
Makan yuk. Iya, jawab Ningtyas dengan jempol tanda mengerti. Tak merasa curiga, Siti kembali menutup pintu dan meninggalkan Ningtyas yang masih mencerna mimpinya barusan. Tepat saat itu juga, secerca cahaya lembut menguar dan membuat bentuk solid. Ada gadis itu di sana melambaikan tangan pada Ningtyas. Kali ini gadis itu datang dengan senyuman tulus, membuat matanya yang sipit semakin tak terlihat, memakai dress pendek berwarna gading dengan rambut terurai panjang. Jika ini tempatmu, aku minta izin untuk tinggal di sini ya, ucap Ningtyas membalas sapaan dalam mimpinya. Gadis itu perlahan mendekat lalu duduk di sisi ranjang yang kosong. Sebelum ia sempat mengucapkan sesuatu, kamar Ningtyas terbuka dari luar. Bagus datang dengan kerutan di dahi. Koe iki jalur ditutup apa ya apa? Nang mangkat makan. Kemarin Bagus, Ningtyas balas dengan senyuman maaf. Nirmala sudah hilang, meninggalkan jejak melati yang tercium lembut. Kamu pakai wangian di kamar ya? Tanya Bagus yang juga mencium wangi melati itu. Ia sedikit. Ningtyas beranjak dari ranjang dan keluar dari kamar sebelum Bagus semakin jengkel padanya. Mereka makan dengan tenang. Di sini tidak ada televisi dan Bagus berencana untuk membelinya. Kayaknya nggak perlu beli TV deh bang, kata Siti. Loh, kenapa? Abang udah keluar banyak uang untuk rumah ini. Aku aja yang beli ya. Bagus mengangguk kecil lalu tawa. Gak usah, biarin Mas Rendra aja yang beli. Loh, kok jadi Mas Rendra sih yang beli mas? Ningtyas melipat bungkus makannya dan mencuci tangan di dapur. Ya biarin lah, biar dia aja yang beli. Bagus juga selesai makan dan mencuci tangan. Ningtyas menunjukkan wajah tidak enak. Udah jelas loh mas, masa tiba-tiba minta beliin TV sama Rendra, malu ah. Ya nggak apa-apa dek, balas Bagus lembut. Ia duduk di samping adiknya dan bersiap menjelaskan sesuatu. Kita semua itu udah sepakat, yang biaya kuliah kamu itu mas sama mas Adi. Rumah ini yang bayar emang mas, tapi mas Rendra sendiri yang bilang kalau kamu sama yang lain butuh apa-apa kayak ranjang, kasur, atau laptop baru, minta aja sama dia, pasti dibeliin. Jadi kalian berdua tenang aja, belajar yang rajin, jangan aneh-aneh. Kalau sudah diizinkan merantau, itu berarti kami semua sudah percaya sama kalian, oke? Oke, seru Ningtyas dan Siti bersamaan. Makasih banyak ya mas. Ningtyas memeluk masnya erat-erat. Siti melempar senyum lebar kepada Bagus. Makasih juga ya bang. Bagus mengangguk kecil. Di malam harinya, mereka tidur di kamar masing-masing. Siti di kamar depan, Ningtyas di kamar tengah, dan Bagus menempati kamar belakang yang dekat dengan dapur dan kamar mandi. Pukul 3 pagi, Siti terbangun karena mendengar suara orang menangis. Gadis penakut itu mencebik kesal dan semakin menggulung dirinya di bawah selimut. Kok ada hantu sih di rumah ini? Apa jangan-jangan itu Ica ya? Katanya dengan suara kecil. Beberapa saat kemudian terdengar suara langkah kaki dari luar. Siti sudah tak karuan antara kesal dan juga takut. Seharusnya ia putuskan tidur saja dengan Ningtyas daripada harus mengalami hal seperti ini. Saat hening melanda, gagang pintu kamarnya bergerak pelan. Ada yang coba masuk ke dalam. Di antara remang-remang lampu tidur, Siti memberanikan diri untuk mendekat dan mencoba membuka pintu. Dan ketika pintu terbuka dan melihat siapa yang berada di balik pintu, dia menjerit dengan kesal. Firman, kurang ajar. Ya, di balik pintu itu ada Firman yang tersenyum lebar dengan wajah tanpa bersalah. Maaf, aku kira kamar Bang Bagus. Plak! Satu tamparan mengenai pipi Firman membuat remaja itu limbung ke kiri. Semua orang terbangun, termasuk Ningtyas dan juga Bagus. Firman datang bersama Rendra dan juga Nanda memakai mobil. Ya, ternyata Firman baru saja mendapatkan kabar jika ia juga diterima di universitas yang sama seperti mereka bertiga. Sempat dia patah hati dan berpikir jika kerja kerasnya sama sekali tidak membuahkan hasil untuk menyusul dua teman pintarnya ini, tapi nyatanya ia mampu.
Sosokan banget nggak mau jawab, jadi pendiam. Selera Ningtyas setelah mendengar jawaban Firman. Ya nih, kok jelas banget jadi orang. Timpal Siti yang masih kesal karena kejadian tadi. Kamu tuh tadi sengaja banget ya, pakai cara nangis-nangis, ganggu tidur aku. Hah? Siapa yang nangis? Kok nangis kok? Bohong. Tadi aku dengar suara nangis dari luar. Itu kan kamu, seng banget sih, heran. Firman tiba-tiba tersenyum aneh, lalu ia berbisik. Tadi, aku lihat ada yang berdiri di depan pintu kamar kamu. Rambutnya panjang, kulitnya pucat, pakai baju putih panjang. Wajah Siti langsung berubah kuyuk. Dia langsung menoleh menatap Ningtyas yang tengah memijati kaki Nanda yang tertidur di sofa. Siapa itu? Ningtyas spontan menoleh dan menatap sosok asing yang berdiri di depan kamar Siti. Sosok gadis itu sejatinya telah mati, dan kematiannya pasti tidak wajar hingga masih bertahan di dunia ini tanpa bisa naik ke atas. Ningtyas penasaran siapakah ia sebenarnya. Selesai. Wah, luar biasa. Ternyata suami dari Mbak Nanda, yaitu Mas Rendra ini memiliki khodam penjaga yang cukup mengerikan ya, macan putih. Nah, di sini dia sendiri juga nggak pernah melihat atau mungkin juga tadi seperti dalam kisah tadi kan dia bilang dia nggak ngerasa ya. Nah, Ningtyas ini bisa merasakan bahkan pada akhirnya bisa melihat sosok macan putih bahkan dielus-elus lagi. Aduh, kayak ngelus-ngelus kucing ya kan, ngeri banget. Tapi di sini alhamdulillahnya digunakan untuk yang baik-baik ya. Jadi Mas Rendra ini bukan sosok yang jahat, dia jadi memanfaatkan apa yang ada di dalam dirinya untuk kebaikan, untuk bekerja dan lain-lain. Tidak ada niatan jahat sama sekali. Wah, di sini saya pribadi suka ya melihat kondisi keluarganya Ningtyas, sebagaimana seorang Mbak Nanda, Mas Bagus, Parman sebagai ayah dan Ningtyas juga sebagai si bontot ya. Juga Adi yang sedang ada di Madiun, mereka tuh kayak dalam ikatan yang aduh terharu ya. Apalagi ketika Mbak Nanda harus menikah dan harus keluar dari rumah itu pasti sedih banget tuh. Dan bahkan Ningtyas juga ikut pergi ke kota Samarinda karena harus berkuliah di universitas yang ada di sana. Wow, berarti di rumah tinggal Parman dan juga Mas Bagus anaknya berdua aja ya. Parman pasti sendirian karena Bagus kan harus kerja. Makin menarik kisah Ningtyas ini dan dia menemukan sosok gaib di rumah kontrakan barunya. Waduh, makin seru nih untuk episode selanjutnya pastinya. Terima kasih Serapina atas kisahnya. Ditunggu lagi kisah Ningtyas selanjutnya dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber di channel Ilo Extreme. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam saya sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.